Sebelumnya ini momen pertama kali saya diwawancara media lagi, karena ketika hari Jumat minggu lalu saya keluar dari lapas, saya belum mau yang namanya diwawancarai. Karena memang pengen nikmatin dulu yang namanya rehat dari segi pikiran. Karena kan saya menjalani itu total kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Itu 2 kali. Jadi pertama yang kasus penyebaran dokumen yang tuntut 8 tahun, dan yang kedua dikasusin lagi oleh yang saya sebut sekarang ini Ranger Pink selama tuntutan 1 tahun dan jalani 6 bulan putusnya. Nah, makanya saya lama banget keluarnya. Saya banyak mengambil hikmah ya, hikmah dari saya dipenjarakan oleh beliau ini Ranger Pink. Hikmahnya banyak sekali untuk perubahan hidup saya. Tetapi saya sebagai laki-laki, saya merasa saya kuat menjalani, alhamdulillah. Dan saya juga menghadapi dia di persidangan juga berani. Tetapi kenapa Ranger Pink ini menghilang ketika saya keluar gitu loh. Saya jadi galau mbak sebenarnya. Saya galau banget. Karena apa? Kita itu kayak orang pacaran, berantem, baikan, dipenjarain, salaman, ibarat kata gitu kan. Terus tiba-tiba pas saya keluar kok dia menghilang, nggak balik-balik. Kangen saya sama dia, jujur aja. Ya, rame simpang siur pemberitaan. Liver lah, di Rama sama si Gumai lah, mau meninggal lah. Dimanfaatkan lah sama akun-akun yang lagi nyari duit. Wah, nangis. Separah itu. Biasa aja, nggak terlalu parah saya. Penyakit saya itu pertama gejala tipes. Hari kedua gejala tipes turun, anemia, kurang darah. Setelah kurang darah, dicek lagi darah, ternyata asam urat yang parah. Dari mana liver? Terus saya ambil darah, fungsi fungsi apa namanya itu? Di ginjal sama hati bagus. Dari mana kalian ini berita aneh-aneh? Kalian seneng kalau aku mati? Biar heboh, Sule parah, biar orang-orang pembenci aku tuh seneng semua, gitu. Monggo, silakan. Kita memang melihat kondisi pasca demonstrasi atau pasca unjuk rasa maupun aksi yang dilakukan secara berkelanjutan, bahwa ini akhirnya menimbulkan banyak polemik sehingga berita-berita yang berkembang juga akhirnya menjadi simpang siur dan akhirnya bisa juga menjadi provokasi. Tentu kita harus lebih bersikap hati-hati. Kalau dikatakan bahwa ada isu flash disk hilang, saya juga belum melihat apakah memang flash disk itu hilang atau tidak. Jika kita mengetahui ketentuan bahwa adanya hilang barang atau hilang benda, ya sepatutnya kita melihat adanya laporan yang dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwajib, sehingga pihak yang berwajib menyatakan bahwa betul ada hilang sebuah benda atau itu berbentuk apalah ya, misalnya apa flash disk atau apa segala macam. Sehingga sampai hari ini pun saya secara pribadi tidak bisa mensikapi tersebut karena kita tidak mengetahui fakta sebenarnya apakah betul atau tidak adanya hilang sebuah benda yang dimaksudkan flash disk tersebut. Dalam kondisi saat ini, apabila memang kan kita juga nggak tahu ya apakah berita-berita yang disebar sekarang di media itu yang diduga bahwa ini adalah sebuah penyebaran aib dan lain-lain, ini juga kita harus berhati-hati kan. Situasi pasca demonstrasi itu sekarang berita-berita itu sangat liar sekali dan dikonsumsi publik secara terbuka. Apakah itu berita disebar langsung dari sumbernya atau tidak, sehingga bahwa berita itu tidak bertuan gitu kan kira-kira kan. Nah maka ini yang bersangkutan sebagai korban yang diduga atas tersebarnya berita tersebut, jika itu memang tidak benar, ya silakan melakukan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia. Ya tentu kita kan ada undang-undang IT ya, bahwa ada juga di Bareskrim atau di Kepolisian Tim Cyber dan lain-lain. Apabila memang yang bersangkutan sebagai korban merasa dirugikan, jika ini diproses secara hukum, maka kembali bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab penyidik maupun teman-teman dari IT dan lain-lain yang dapat untuk melakukan investigasi atau penyidikan atau penyelidikan terhadap hal tersebut benar atau tidak.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.